orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari. Hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir. Hai keturunan orang yang berzinah dan perempuan sundal. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak? Keturunan pendusta? Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat. Di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah. Di dalam celah-celah bukit batu. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai. Dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang. Dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka. Dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Moloch dengan membawa minyak. Dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh. Dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru. Dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut? Sehingga engkau berdusta. Dan tidak mengingat aku. Atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata? Maka engkau tidak takut kepadaku. Aku akan menyebutkan kesalehanmu. Dan segala perbuatanmu. Tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin. Akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri. Dan akan memiliki gunungku yang kudus. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah. Dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia. Dan akan memulihkan dia dengan penghiburan.
juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman-Nya sebagai petunjuk kehidupan dari Yesaya 57. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, salah satu penyebab kehancuran suatu bangsa adalah karena para pemimpin tidak takut akan Tuhan, sehingga berlaku jahat, tidak adil, bahkan menindas rakyatnya sendiri. Firman Tuhan membongkar kelakuan para pemimpin Israel yang tidak mengusahakan kesejahteraan rakyat, sehingga Israel sangat menderita. Dan para pemimpin itu ternyata menjalin hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka menyembah dewa-dewa kesuburan, melakukan pelacuran bakti, dan beribadah kepada dewa-dewa lain, memanggil arwah orang mati. Sebab mereka merasa kedudukannya sudah sangat kuat, aman, pura-pura berperilaku saleh, padahal perbuatan mereka sangat dibenci Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan akan menghukum mereka, dan tak seorang pun atau tak satu pun dewa-dewa itu dapat menolong mereka. Umat Tuhan sangat susah tersandung jatuh dalam dosa karena perbuatan pemimpin. Para pemimpin dan umat Tuhan yang jatuh dalam dosa, di ayat 17, 20, 21 dicatat akan dihukum Tuhan bila tidak bertobat. Tetapi siapa yang bertobat, menyesali perbuatannya, berpaling dari segala tingkah laku jahatnya, dan kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan diampuni. Sebab Tuhan itu penuh kasih dan pengampunan. Tuhan mau orang fasik bertobat dan memberikan damai sejahtera bagi umatnya. Saudara, dari pelajaran Yesaya 57 ini, yang pertama kita harus sungguh-sungguh menjaga diri supaya hidup benar, bukan hidup munafik ataupun fasik. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Sebab Tuhan akan membalas orang jahat dengan hukuman setimpal. Tapi Tuhan akan menyelamatkan umatnya yang saleh dengan anugerahnya, dengan penyertaannya senantiasa. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh mendoakan para pemimpin kita, agar hidup takut akan Tuhan, sehingga menjalankan kepemimpinan dengan benar demi kemuliaan Tuhan untuk kesejahteraan umatnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan para pemimpin kita juga hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Sebab Tuhan adil, Dia akan membalaskan setiap orang masing-masing berdasarkan perbuatannya. Sementara masih ada kesempatan, marilah kita hidup selalu dalam pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.